Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman-Nya hidup kita dibangun dan dikuatkan. Karena firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Bahkan firman Tuhan yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan yang menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti kebenaran firman itu dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala rahmat anugerah-Mu. Begitu besar kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, dan bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapilah kami semua. Dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami. Buat kami bisa menangkap, mengerti, dan menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Yohanes 20 ayat 26. Saya akan bacakan untuk kita semua. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Coba dikasih Tuhan, situasinya beberapa saat sebelumnya Thomas itu mengatakan bahwa dia sekali-kali tidak akan percaya sebelum dia mencucukkan jarinya ke lubang bekas paku ya tangan Tuhan Yesus itu. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus punya inisiatif. Nah, untuk menemui mereka. Nah, peristiwanya murid-murid sedang berkumpul dalam satu rumah dan rumah itu terkunci. Kok dikunci? Kenapa? Ya, kita mesti paham, mesti mengerti latar belakang situasi yang terjadi pada waktu itu. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, dan akhirnya mati dikuburkan, suasana mencekam di antara para murid. Mereka juga secara manusia, secara pikiran mereka tentu dilingkupi ketakutan. Pemimpin mereka, ya guru mereka sudah ditangkap dan sudah disalibkan dan mati. Artinya tidak menutup kemungkinan mereka juga akan dikejar-kejar. Wah, ini mengerikan sekali. Mereka dalam ketakutan yang luar biasa. Mereka kehilangan pengharapan, mereka kehilangan penguasaan diri sehingga mereka mengalami satu kekhawatiran dan ketakutan yang luar biasa. Mereka berkumpul bersama dalam satu rumah dan mengunci rumah itu. Tetapi Yesus datang di tengah-tengah mereka dalam kegalauan mereka, dalam kebingungan mereka. Kenapa bingung? Karena beberapa mengatakan, ya mereka ditemui malaikat, Yesus sudah bangkit kata malaikat. Dan mereka juga beberapa nggak percaya termasuk si Thomas itu. Ya mereka semua kumpul di situ. Mungkin mereka sedang ramai membicarakan hal itu. Yang satu mengatakan gak masuk akal, gak mungkin lah. Yang satu mengatakan iya bener loh. Tapi yang herannya kok mereka tidak menyinggung perkataan Yesus sendiri. Atau mungkin mereka membahas juga ya. Bahwa Yesus itu sudah mengatakan anak manusia akan diserahkan. Tangan orang berdosa akan menderita, mati, disalibkan dan bangkit kembali. Itu sudah dikatakan. Tetapi saya bisa memahami mereka dalam kondisi yang sedang galaunya luar biasa. Di tengah kondisi kegalauan murid-murid itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan apa kata Yesus? Dia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Ya, yang dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Orang yang dalam ketakutan, kekhawatiran, orang-orang yang seakan-akan tidak memiliki pengharapan, yang dibutuhkan pertama memang sebetulnya adalah kehadiran sumber damai sejahtera, yaitu Tuhan sendiri. Ketika Yesus datang, Yesus langsung berkata, damai sejahtera bagi kamu. Walaupun awalnya mereka pada takut, ya jangan-jangan ini hantu. Ya, tetapi akhirnya mereka diyakinkan bahwa itu betul-betul Yesus yang telah bangkit dari kematian. Nah, sejak itulah mereka mulai merasakan sukacita, mereka merasakan damai sejahtera. Ini penting. Ya, kenapa? Ya, mungkin masalah masih ada, pergumulan ada dalam hidup kita. Ketika mengalami pergumulan, mengalami masalah yang sulit, ya mungkin tidak langsung selesai. Sudah berdoa, tapi kok belum selesai. Tetapi doalah sampai engkau merasakan damai sejahtera. Ya, kalau ada damai sejahtera, berarti kita sudah tidak lagi putus asa. Orang-orang yang putus asa kehilangan damai sejahtera dalam dirinya. Orang-orang yang kehilangan pengharapan, dia kehilangan damai sejahtera dalam dirinya. Tetapi orang-orang yang memiliki pengharapan, orang-orang yang yakin akan hari depannya, dia akan merasakan damai sejahtera. Sekalipun sekali lagi masalah belum selesai, tetapi dengan damai sejahtera mereka lebih bijaksana, mereka lebih bisa menguasai diri, mereka bisa lebih yakin untuk tetap melangkah karena percaya bahwa Tuhan sumber damai sejahtera itu ada bersama mereka. Ya, seperti murid-murid pada waktu itu, mereka memiliki satu semangat hidup lagi karena mendapati betul Yesus sudah bangkit. Wah, berarti ini kemenangan besar, sesuatu yang luar biasa. Ya, sesuatu yang ditunggu-tunggu murid-muridnya tentunya. Karena Yesus sudah bikin mujizat banyak, bahkan orang mati dibangkitkan. Kenapa Yesus kok belum bangkit? Ya, pada hari-hari setelah Yesus dikuburkan itu ya. Tetapi di hari ketika Yesus benar-benar bangkit. Dan beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-murid untuk menguatkan mereka semua. Untuk murid-murid tidak galau. Untuk murid-murid kembali mengingat pengajaran-pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus. Dan murid-murid mendapatkan kekuatan baru. Mendapatkan damai sejahtera. Damai sejahtera penting Tuhan, dari Tuhan untuk kita semua. Yuk miliki damai sejahtera Tuhan, sehingga kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan lebih tenang. Ingat, ada damai sejahtera Tuhan, berarti ada penyertaan dan juga pertolongan Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan, dan memampukan kita semua menghadapi segala keadaan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami percaya damai sejahtera yang dari Tuhan berbeda dengan damai sejahtera dunia. Kami percaya ketika ada damai sejahtera Tuhan, kami tidak takut dan khawatir lagi dengan segala keadaan apapun. Mungkin masalah kami masih ada, tetapi dengan damai sejahtera Tuhan kami percaya di situ ada penyertaan dan pertolongan Tuhan yang memampukan kami untuk mengatasi segala keadaan, dan kami pasti bisa dan berkemenangan sebab Engkau beserta kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, dan jauhkan kami celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Ingat, damai sejahtera Tuhan beserta kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.